Saudara mahasiswa, sebelum melaksanakan praktikum, Anda terlebih dahulu harus membaca modul tentang elektroforesis dengan seksama. Prinsip dasar elektroforesis adalah suatu teknik pemisahan yang cara kerjanya didasarkan pada perbedaan laju migrasi analit dalam campuran yang prosesnya dibantu oleh adanya arus listrik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut ini. Saudara, arah dan mobilitas analit sepanjang fasa pendukung sangat dipengaruhi oleh muatan dan massa relatif analit. Analit yang bermuatan positif akan bergerak menuju kutub negatif atau katoda, sedangkan analit yang bermuatan negatif akan bergerak menuju kutub positif atau anoda. Selanjutnya, semakin besar muatan analit dan semakin kecil massa molekul relatifnya, maka semakin cepat laju migrasi analit tersebut. Baiklah saudara, setelah Anda memahami dasar teori elektroforesis, marilah kita lanjutkan dengan percobaan elektroforesis. Untuk itu kita siapkan peralatan dan bahan yang diperlukan. Adapun peralatan yang digunakan untuk pemisahan dengan teknik elektroforesis yang menggunakan fasa pendukung kertas selulosa nitrat adalah sebagai berikut, yaitu satu set alat elektroforesis yang terdiri dari 1. Wadah elektrolit, 2. Larutan elektrolit, 3. Katoda, 4. Anoda, 5. Fasa pendukung, 6. Gelas kimia 400 ml dan 100 ml, 7. Gelas ukur, 8. Batang pengaduk, 9. Pipa kapiler, 10. Pinset, gunting dan penggaris, sedangkan bahan yang diperlukan yaitu 11. Larutan elektrolit atau buffer fosfat pH 8, 12. Kertas selulosa nitrat atau kertas Whatman, 13. Zat warna makanan merah, kuning, hijau, dan yang terakhir adalah Aquades. Sebelum melakukan percobaan, ada beberapa bahan yang perlu disiapkan terlebih dahulu, yaitu larutan buffer fosfat, analit, dan fasa pendukung. Langkah pertama adalah menyiapkan larutan buffer fosfat pH 8. Ambil Erlenmeyer ukuran 1000 ml, masukkan asam sitrat 250 ml 1 m, masukkan asam nitrat 250 ml 1 m, tambahkan dengan larutan natrium dihidrogen fosfat 1 m sebanyak 250 ml, aduk hingga homogen. Cek pH larutan dengan indikator universal atau pH meter. Bila pH belum mencapai 8, tambahkan beberapa tetes NaOH 1M atau HCl 1M. Langkah kedua, mempersiapkan analit. Zat warna merah. Kurang lebih setengah sendok teh zat warna merah dicampurkan dengan kira-kira 1 ml air sampai terlihat tidak melarut lagi. Larutan jenuh dipisahkan dari zat warna padatan dengan cara didiamkan untuk membiarkan zat warna yang tidak larut mengendap. Supernatannya diambil untuk dijadikan contoh, yaitu sampel atau analit. Untuk membuat sampel atau analit zat warna kuning atau hijau dilakukan dengan cara yang sama dengan pembuatan analit zat warna merah. Langkah ketiga, menyiapkan fasa pendukung. Buatlah fasa pendukung dengan cara menggunting kertas selulosa nitrat atau kertas Whatman dengan ukuran 15 x 17 cm sebanyak 1 lembar. Kemudian buat pula kertas penghantar dengan cara menggunting kertas selulosa nitrat atau kertas Whatman
dengan ukuran 7 x 17 cm sebanyak 2 lembar. Kertas penghantar diperlukan untuk menghubungkan anoda dengan katoda dan menjembatani aliran ion-ion elektrolit. Langkah keempat, berilah tanda batas tengah pada kertas Whatman pendukung untuk penotoran analit dengan menggunakan pinsel. Totolkan masing-masing zat warna sepanjang garis totolan. Usahakan jangan terlalu dekat antara satu totolan dengan totolan lain, dan totolan jangan terlalu melebar. Penotolan dapat diulangi setelah totolan pertama kering. Langkah selanjutnya adalah 1. Siapkan larutan elektrolit yang telah dilengkapi dengan elektrodanya. 2. Tempelkan kertas penghantar pada alat penahannya. 3. Masukkan kertas pendukung yang telah ditotoli analit dan campurannya. Usahakan jangan sampai kertas pendukung tercelup ke dalam larutan elektrolitnya. Tutup kembali wadah, biarkan beberapa saat, 10 menit untuk menjenuhkannya. 4. Setelah dijenuhkan, celupkan bagian ujung-ujung kertas penghantar ke dalam larutan elektrolit. Tutup kembali wadah dan biarkan kertas pendukung basah dengan larutan elektrolit. 5. Hubungkan anoda dan katoda ke sumber arus. Atur tegangan kira-kira 50 volt. Lalu hidupkan alat. Biarkan proses pemisahan berlangsung. Dari hasil percobaan pemisahan dengan teknik elektroforesis menggunakan fasa pendukung kertas selulosa nitrat, diperoleh data seperti terlihat pada tabel berikut. Saudara mahasiswa, Anda baru saja menyaksikan percobaan mengenai pemisahan dengan teknik elektroforesis menggunakan fasa pendukung kertas selulosa nitrat. Bagi Anda yang sudah memahami percobaan ini, Anda dapat melaksanakan percobaan ini baik secara mandiri maupun berkelompok. Bagi Anda yang belum memahaminya, silakan pelajari kembali materi percobaan ini.